khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita diberikan kembali kesempatan untuk bisa bersimpuh menghambakan diri kepada Allah di awal pagi yang dingin-dingin sejuk. Kira-kira kalau pagi-pagi hujan gini enaknya ngapain Bapak? Tidur, ngeteh di rumah, ya, bercanda sama cucu. Tapi alhamdulillah dengan rahmat taufik Allah, Allah kembali memilih kita. Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang dikuatkan keimanannya sehingga mampu menguatkan langkah kita untuk hadir memenuhi panggilan Allah dalam rangka salat subuh berjamaah. Kita pun berharap salat subuh yang kita laksanakan adalah merupakan salat subuh yang terbaik, yang menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita, yang memberikan kebaikan bagi kita bukan hanya ketika di dunia, bukan hanya keberkahan ketika di dunia, yang terlebih besar mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriringi salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada seorang panutan teladan dalam setiap kehidupan yang syafaatnya kita harapkan, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Bicara tentang kehidupan dunia, maka pembicaraan tersebut akan bermuara kepada sesuatu yang tidak pasti. Ketika kita bicara masalah dunia, tentang kehidupan dunia, maka ujung-ujungnya akan bermuara kepada sesuatu yang mungkin bisa terjadi, mungkin juga tidak, yang pasti tidak bisa atau tidak bisa dipastikan terjadi. Apakah ketika kita bicara tentang orang yang bekerja sudah pasti akan kaya? Belum tentu, tapi bisa jadi. Apakah kita bicara tentang orang yang senantiasa ikut dalam acara perlombaan, yang ikut dalam acara pertandingan, apakah pasti menang? Belum pasti. Ketika kita bicara tentang orang yang ikut dalam kursi pencalonan, apakah pasti akan terpilih? Belum pasti. Dan ketika kita bicara tentang kehidupan, tentang kenikmatan, kesenangan dunia, maka kita akan berada pada sebuah pembicaraan di mana pembicaraan itu adalah merupakan sesuatu yang tidak menemukan sumbunya. Ketika seorang manusia diberikan kesenangan, diberikan sebuah kekayaan, maka dia akan berharap akan mendapatkan sebuah kekayaan berikutnya. Ketika seorang manusia diberikan jabatan, maka dia akan berharap untuk mendapatkan jabatan berikutnya. Terpilih jadi RT, bagaimana bisa jadi RW? Ketika jadi RW, bagaimana bisa jadi lurah? Begitu pula seterusnya. Sudah terpilih menjadi gubernur, bagaimana bisa menjadi seorang presiden? Ketika kita bicara tentang masalah kesenangan dunia, maka kita akan berada pada itu adalah sesuatu yang tidak menemukan sumbunya. Karena perkara dunia yang mungkin lebih dikenal dengan 3 tak. Apa 3 tak? Harta, tahta, wanita. Cuman masa pandemi ini nambah menjadi 4. Apa? Harta, tahta, wanita, sama kuota. Ya, musimnya BDR mulu, kerja dari rumah. Tapi ala kulli hal, inilah sebuah perkara dunia, sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang mungkin terjadi tapi mungkin juga tidak. Kalau perkara dunia adalah sesuatu yang belum pasti, tapi kebanyakan di antara kita yang terkadang tergopoh-gopoh dalam menggapainya. Tetapi ada sesuatu yang hadirin dirahmati Allah pasti terjadi, yang pasti kita jumpai. Apa itu? Kematian. Maka hadirin dirahmati Allah, alangkah baiknya kalau pada pagi yang sejuk-sejuk dingin ini, ya, sesuatu yang kita bahas adalah sesuatu yang pasti terjadi,
sesuatu yang pasti kita temui, yaitu kematian. Karena kematian itu akan pasti mendatangi siapapun di antara kita yang memiliki nyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapakah di antara kita yang belum pernah mati? Pasti manusia pasti akan mati. Orang kaya mati, miskin mati, orang ganteng mati, jelek, yang mancung, pesek, apalagi. Insyaallah ya. Semua pasti akan mati. Karena mati itu tidak ada syarat harus tua dulu, betul? Ada nggak yang mati masih anak kecil? Ada, ya. Beberapa tahun yang lalu Al-Fakir diizinkan untuk memandikan jenazah yang masih berusia 3 hari. Padahal itu orang tua sudah 8 tahun semenjak dia menikah belum punya anak. Insyaallah. Begitu pula qadarullah wa masyafa'al, wafat Allah wafatkan 3 hari baru. Jadi kematian itu tidak ada syarat harus tua dulu. Dan kematian itu tidak ada syarat harus sakit dulu, betul? Ada nggak yang lagi sehat, lagi jalan-jalan tahu-tahu mati? Ada. Lagi nendang bola mati. Lagi duduk dengerin pengajian mati, ada nggak? Siap nggak mati, Pak? Masya Allah ya. Siap nggak siap, karena siapapun di antara kita sudah mendapatkan nomor antrian. Dan tidak ada di antara kita, walaupun sehebat apapun, secanggih apapun, sepintar apapun, tidak akan ada manusia di dunia ini yang tahu kapan dia akan mati. Maka penting bagi kita untuk bagaimana bisa memanajemen kematian. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang sibuk bagaimana caranya ingin mendapatkan hidup enak, tetapi lupa bagaimana cara mendapatkan kematian yang enak, kematian yang nikmat, husnul khatimah. Orang luar biasa, kerja siang pagi pulang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Luar biasa, dikumpulkan itu harta yang katanya nggak habis 7 turunan. Tapi yang terjadi ketika dia meninggal, harta tidak akan dibawa mati. Justru ketika seorang ayah, seorang kepala rumah tangga jor-joran mencari harta, tapi dia melupakan akhirat. Ketika dia meninggal, hartanya pun masih ada, hartanya pun masih menumpuk, dan istrinya pun masih muda ketika ditinggalkan. Tidak menutup kemungkinan ketika ia menikah dengan lelaki lain, justru yang menikmati adalah suami berikutnya. Dia yang mencari pontang-panting kesana kemari, pagi siang malam, tidak bisa merasakan apa-apa, karena yang ia hanya prioritaskan adalah kesenangan dunia, kenikmatan hidup, tetapi lupa dengan kenikmatan kematian. Maka penting bagi kita untuk bagaimana bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman, untuk memanajemen kematian. Hadirin sidang salat kajian salat subuh rahimana wa iyyakum ajma'in. Bicara tentang kematian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah peringatan kepada kita. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad, satu ketika sahabat Sa'ad bin Sa'ad dia diinformasikan oleh Nabi, ada seorang yang luar biasa, pejuang yang gagah berani, yang berhasil membunuh orang-orang musyrik. Ini orang luar biasa gagahnya, hebatnya, kuatnya, sehingga banyak orang mengira itu pejuang luar biasa, yakin kayaknya dia bakal masuk surga. Tapi apa yang Nabi katakan, wahai sahabat, kalau kalian ingin melihat penghuni neraka, lihatlah orang itu. Orang kaget, orang bingung, kenapa seorang mujahid, pejuang yang telah berhasil membunuh seorang musyrik, dikatakan oleh Nabi orang yang bakal masuk neraka. Apa yang terjadi? Sahabat pun penasaran, sehingga diikutilah orang tersebut. Apa yang terjadi? Dia akhirnya berhenti dalam sebuah tempat di mana ia ternyata sedang merasakan kesakitan. Kesakitan karena tertebas pedang, kesakitan karena habis terluka dari peperangan, karena tidak kuat menahan sakit. Apa yang terjadi? Dia mengambil pedangnya sehingga dia menghunuskan pedang itu ke tubuhnya. Terus
mati bunuh diri. Subhanallah wal'iyadzubillah. Maka hadirin rahmati Allah, tidak menjadi sebuah jaminan ketika seorang dalam kehidupan dia beramal dengan amalan penduduk surga, dia melakukan sebuah banyak kesolehan, tetapi tidak menutup kemungkinan yang ketika orang melihat dia orangnya rajin sholat, yang ketika banyak orang melihat dia banyak rajin sedekah, dermawan sekali, tidak menutup kemungkinan ketika Allah wafatkan dalam kondisi su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Nabi berpesan, innamal a'malu bil khawatim, dan sesungguhnya amal itu tergantung dari akhirnya. Maka hadirin rahmati Allah, kita berharap kita ingin mendapatkan kematian yang terbaik, kematian yang indah. Maka izinkan Al-Fakir di pembahasan pagi ini kita akan mengupas tentang bagaimana meraih kematian yang indah, kematian yang nikmat, yaitu husnul khatimah. Dan Al-Fakir berharap jamaah Masjid Jami' Baitul Hikmah yang hadir di kajian subuh, yang ketika orang sedang bermalas-malas di rumah, yang ketika orang sedang bersantai-santai di rumah, sedang merasakan hangatnya selimut atau hangatnya pasangan, tetapi hadirin rahmatullah datang memenuhi panggilan Allah, memenuhi sebuah kewajiban kepada Allah, salat berjamaah, dan kewajiban menuntut ilmu. Semoga Allah permudah kita ketika diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, dan kita berharap agar dijauhkan oleh Allah dari sebuah perbuatan yang menghantarkan kita kepada kematian yang terburuk, su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang salat subuh rahimana wa iyyakum ajma'in. Kalau kita ingin berharap nih, bagaimana cara kita mendapatkan kematian yang terindah, kematian yang baik, kematian yang diharapkan menjadi sebuah kematian yang ketika Allah wafatkan, wajah kita menjadi wajah yang tersenyum, wajah yang memberikan aroma yang wangi. Ya, Al-Fakir pernah, dia dengan izin Allah, ya, diminta untuk memandikan jenazah di daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Seorang pemuda sekitar umur 30 tahun, ya, ketika belum dimandikan itu jenazah masih biasa-biasa aja, tapi subhanallah ketika setelah dimandikan mau dikafankan itu jenazah tersenyum. Subhanallah. Maka hadirin rahmati Allah, kita ingin berharap mendapatkan sebuah kematian yang terindah, husnul khatimah. Dan hadirin rahmati Allah, ketika seorang mati dalam kondisi husnul khatimah, yang tahu siapa orang yang mati dalam kondisi husnul khatimah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin Allah akan berikan dia tanda-tanda ketika di akhir hayatnya, atau mungkin bisa juga orang lain yang mengetahui tanda-tanda sebagaimana yang diberikan informasi dari Rasulullah SAW. Apa saja sih tanda-tanda ketika orang sedang wafat, sakarat, mendapatkan kematian yang husnul khatimah? Yang pertama, hadirin rahmati Allah, orang yang matinya dalam kondisi terbaik husnul khatimah adalah ketika dia wafat sekarat, berhasil Allah izinkan, Allah mudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, wajabat lahul jannah. Siapa yang di akhir hayatnya berhasil Allah mudahkan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah akan masuk surga. Wa fi riwayah, wajib berhak baginya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu adalah merupakan sesuatu yang kita raih bukan hanya ketika akan meninggal. Tidak sekonyong-konyong, hadirin, ayah bunda, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kematian kita mengucapkan kalimat tauhid akan kita dapatkan kalau kita tidak persiapkan semenjak sekarang. Kalau kita tidak istiqomahkan semenjak sekarang, maka hadirin rahmati Allah, tidak sedikit di antara kita yang subhanallah mungkin orangnya suka ke masjid, suka rajin ibadah, tetapi kenapa di akhir hayatnya
dipersulit mengucapkan kalimat tauhid, wala'iyadzubillah, maka ada sesuatu yang insya Allah kita akan jelaskan pada waktu berikutnya. Hadirin dirahmati Allah. Yang kedua, tanda orang yang matinya dalam kondisi husnul khatimah adalah dahinya berkeringat. Sebagaimana hadis dari Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul mu'mini bi'irqil jabin." Mautnya, kematian seorang yang beriman, orang yang dicintai oleh Allah, wafatnya dalam kondisi yang terbaik, yang dicintai Allah, yang Allah harapkan akan mendapatkan keridhaannya adalah ketika dia mati, tandanya dahinya berkeringat. Ini bapak dahinya pada keringatnya enggak? Insyaallah. Enggak kena wudu Ustaz ya. Ya subhanallah ya. Ini satu tanda ketika seorang meninggal dunia dahinya berkeringat, sebuah tanda dia husnul khatimah. Kemudian yang ketiga ya, tanda orang yang mati dalam kondisi husnul khatimah, dia wafat di malam atau di hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Al-Hajj kama qala Rasulullah SAW. Tidaklah seorang muslim yang mati di hari Jumat atau mati di malam Jumat. Ini ngomongnya mati apa meninggal? Ya? Mati apa wafat? Ya. Nabi bilang mati nih. Mamil muslimin yamut, ya. Tapi nggak bilang mamil muslimin meninggal, nggak ada ini. Cuma pembahasan kita aja ya. Ya, mamil muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahullahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia, yang wafat, yang mati di hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan jadikan itu sebagai Allah selamatkan dirinya dari fitnah atau dari siksa kubur. Subhanallah. Ya. Maka hadirin rahmati Allah, ini tanda orang yang mati husnul khatimah. Lalu ada pertanyaan, Ustaz, apakah jaminan ketika orang malam Jumat matinya itu husnul khatimah, selamat dari siksa kubur? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Para ulama memberikan penjelasan. Salah satunya adalah ya Syekh Al-Mubarakfuri di dalam penjelasan syarah yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Syarah At-Tirmidzi, beliau berkata bahwa sebuah kemuliaan, tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang, yaitu ketika Allah wafatkan, Allah catat di Lauh Mahfuz, Allah catat dalam takdirnya bahwa dia akan mati di malam Jumat sebab kebaikan yang ia lakukan. Artinya tidak sekonyong-konyong orang bisa wafat di malam Jumat atau hari Jumat bisa mendapatkan kemuliaan ini. Lalu bagaimana ketika ada orang yang mabuk, orang yang berzina, orang yang minum minuman khamr, orang yang suka makan narkoba, ya. Kemudian malam mati hari Jumat, sakau malam Jumat, ya. Ya, para ulama menjelaskan kalau itu terjadi, maka itu adalah merupakan diserahkan kepada masyiatullah, kehendak Allah. Allah akan siksa sesuai dengan dosanya, lalu Allah akan ampuni sesuai dengan kehendaknya. Maka hadirin rahmati Allah, orang yang wafat di malam Jumat, di hari Jumat, Allah akan berikan keselamatan dari siksa kubur dan sebagai tanda husnul khatimah. Kemudian tanda berikutnya, orang yang mati dalam kondisi sedang beramal soleh, tidak dipungkiri bahwa hal ini adalah merupakan tanda husnul khatimah. Betul? Orang lagi sholat mati, ada nggak? Lagi sujud kagak bangun-bangun, ada nggak? Ada nggak? Masya Allah. Lagi baca Quran di pancoran tuh, Masjid Al-Mughni, ya, bait ya Masjid Al-Mughni, rajin baca surat Yasin, subhanallah habis maghrib, ya, kagak kelar-kelar, sampai isya kok diem baik, katanya sudah Allah wafat, lagi baca Quran. Orang yang mati dalam kondisi yang beramal soleh, subhanallah. Dan itu yang kita harapkan. Lagi sedekah wafat, lagi puasa wafat, lagi berikan ceramah wafat, lagi dengerin pengajian wafat. Makanya hati-hati ya, yang suka nyendek kagak bergerak, pegang Pak, ya pegang, jangan kelewat. Ya, ada nggak yang lagi dengerin pengajian mati?
Ada nggak? Ada. Ya alhamdulillah, semoga jamaah sekalian Allah panjangkan usianya, ya Allah berikan kualitas ibadahnya dalam usianya, sehingga Allah permudah ketika kita sedang beramal soleh Allah wafatkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang mati ketika sedang menjaga perbatasan. Jangan sampai musuh masuk ke wilayah kaum muslimin. Jangan sampai ini musuh menyerang daerah kaum muslimin. Maka orang yang menjaga perbatasannya, yang matanya dipasang dengan awasnya luar biasa. Kenapa? Dua mata yang tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mata yang pertama, mata yang sering menangis karena teringat dosa-dosanya, karena teringat akan siksaan Allah, khawatir dirinya tidak akan sanggup ketika menerima siksa Allah di neraka, maka dia akan senantiasa menangis, senantiasa meminta pengampunan Allah, senantiasa bertobat kepada Allah, senantiasa nangis di sepertiga malam yang terakhir, senantiasa nangis luar biasa agar jangan sampai Allah siksa dirinya, karena siapapun manusia tidak akan berani, tidak akan kuat dirinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok tiba-tiba ada orang yang dengan pengahnya mengatakan bahwa gue masuk neraka juga kagak apa-apa. Padahal dosa, ya, siksaan yang paling ringan di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika seorang menginjak kakinya dengan sendal yang dari neraka, sendal yang dijepit, na'lain, dua sendal yang dijepit dari neraka. Tetapi ketika dia menginjak sendal itu, cetak itu airnya, dia bisa menginjak sendal itu, tapi yang terjadi otaknya langsung mendidih, sebagaimana kita sedang mendidih air yang sangat panas. Otaknya mendidih. Lalu tiba-tiba dia ingin luar biasa dengan peluahnya. Agak masalah gua masuk neraka, nanti gua ketemu sama teman-teman gua bikin konser di sana. Ada nggak gitu? Nauzubillahi min dzalik. Ya, orang yang sering nangis karena takut kepada Allah. Bu, ibu sering nangis nggak bu? Kapan bu? Bapaknya nggak ngasih gajian. Bapak sering nangis pak? Kapan? Nggak dikasih nikah lagi sama ibunya. Subhanallah ya. Yang kedua, ya, mata yang menjaga perbatasan. Dirinya senantiasa ya melek matanya, awas penglihatannya, jangan sampai musuh ini ya menyerang daerah, walaupun kadang mendelik-delik, ya, ngintip-ngintip, ya, kadang-kadang ya mereka itu musuh kadang pintar juga, celitik juga, maka dia luar biasa. Orang yang menjaga perbatasannya, Allah akan jadikan ketika dia mati dalam kondisi seperti itu husnul khatimah. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis riwayat Muslim, libatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Menjaga perbatasan dalam sehari atau dalam semalam itu lebih baik dari puasa 1 bulan dan sholat malam sebulan penuh. Siangnya puasa, malamnya sholat malam kagak berhenti-berhenti. Itu lebih baik dengan menjaga perbatasan. Jangan sampai orang muslim, anak-anak, ibu-ibu, semuanya yang sedang istirahat, yang sedang ibadah, diserang secara tiba-tiba. Makanya luar biasa, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa in mata jara alaihi amalu alladhi kana ya'malu. Ketika dia mati dalam kondisi demikian, maka Allah jadikan amal itu menjadi amal yang akan Allah berikan mengalir terus menerus, ya. Wa ajri alaihi rizqahu wa amanal fattan. Allah akan alirkan rizkinya dan Allah akan selamatkan dari siksa kubur. Ya, ini orang yang menjaga perbatasan. Kemudian yang berikutnya, orang yang mati syahid tentu ya. Ini sudah tidak dipungkiri lagi. Ya, beberapa Jumat yang lalu Al-Fakir telah mengupas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, bahwa orang yang mati syahid itu ada 5. Ya, asyuhada'u khamsatun, al-mat'un wal mabtun wal gharqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Orang yang mati syahid itu ada 5. Yang pertama, orang yang mati karena penyakit ta'un,
penyakit wabah, penyakit pandemik, orang yang mati karena corona, ini dengan izin Allah akan menjadi sebuah tanda dia mati syahid. Yang kedua, orang yang mati karena penyakit sakit perut. Yang ketiga, orang yang mati karena tenggelam. Yang keempat, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, lagi dengar pengajian, roboh bangunan, wa'ayadzubillah, mati syahid. Yang kelima, wa syahidu fi sabilillah, orang yang mati syahid di jalan Allah. Ini tanda orang yang husnul khatimah. Dan masih banyak lagi sebetulnya, ada di kitab Ahkamul Janaiz. Ya, cuman karena waktu kita mengupas beberapa hal saja. Kemudian hadirin sidang saudara subuh rahimana wa iyyakum ajmain. Bicara tentang kematian ketika seorang sedang sekarat, maka Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim memerintahkan kepada yang masih sehat, yang masih hidup, untuk mentalkin orang yang bakal sekarat, orang yang sedang sekarat, orang yang bakal wafat. Nabi berpesan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang bakal mati, orang yang akan mati, orang yang akan sekarat, yang lagi sekarat, dengan kalimat la ilaha illallah. Namun hadirin jemaah sidang salat subuh rahimana wa iyyakum ajmain, ada cara khusus bagi seorang muslim dalam mentalkin saudaranya, dalam mentalkin orang tuanya, dalam mentalkin sesamanya. Enggak sembarangan talkin, karena banyak di antara kita yang kagak ada ilmunya, yang kagak ada pengetahuannya, asal talkin saja. Apa yang terjadi bukan kemudahan dalam mengucapkan, justru sebaliknya, wal'iyadzubillah. Maka penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara mentalkin yang akan mati sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dan keterangan para ulama. Yang pertama, hadirin rahmati Allah, ya. Pertama, bisikan kepada orang yang hendak meninggal untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nih, kita sedang deketin orang tua kita, deketin ibu kita, deketin adik kita, deketin family kita. Bisikin pelan-pelan di telinganya. Bisikin berarti kalimatnya kagak kenceng. Mbak, ngomong, Mbak, la ilaha illallah, kagak. Pelan, ucapin dengan lirih, la ilaha illallah. Ini yang pertama, bisikan dengan suara yang lirih. Yang kedua, beri motivasi berupa janji indah bila berhasil mengucapkan kalimat tauhid. Abah, bapak, ibu, mama, mami, dek, bang, ucapkan la ilaha illallah yuk, karena surga menantimu. Nabi menjanjikan surga bagi orang yang ucapin la ilaha illallah. Ayo ucapkan ayah. Beri motivasi. Surga menunggu. Pelan ngomongnya, jangan kayak orang ceramah. Ayo ucapkan, karena surga sedang menantimu bapak. Ucapkan. Jangan, hati-hati, kabur nanti ya. Lirih, beri motivasi. Ya, surga menantimu. Yang ketiga, jangan terlalu sering mengulang talqin yang membuatnya merasa terganggu. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, beliau berkata, para ulama membenci, tidak suka kepada orang yang suka mengulang-ulang talqin. Nih kebanyakan di antara kita nih, lagi bisikin talqin, pak, ucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus gitu kan. Kenapa kata Imam Nawawi? Karena kondisi orang ketika sedang sekarat itu sedang luar biasa. Dia sedang bertempur, berjuang dengan rasa sakitnya. Jangan sampai ucapan yang terus terngiang-ngiang ini mengganggu sehingga menyebabkan dirinya membenci ucapan itu, kagak suka. Apa sih berisik amat begitu. Ya, jadi jangan suka mengulang. Ya, di dalam Syiar An-Nubala, ya, Imam Az-Zahabi rahimahullah taala menceritakan ketika Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, seorang ulama tabi'in terkenal, beliau akan wafat, ada orang yang mentalkin, ya, wahai Syekh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditegur. Ini yang ditalkin malah negur nih ya, gitu kan. Ulama wajar ya. Ente kalau nalkin orang jangan kayak gitu. Iya, saya khawatir kalau ente nalkin kayak gitu, kalau saya sudah meninggal, ente ucapin kayak gitu masih salah aja.
Kalau nalkin jangan diulang-ulang. Kalau dia ya sudah ngucapin kalimat la ilaha illallah, jangan diulang lagi. Mbak ngucapin la ilaha illallah. Kalau kita sudah bisa pastiin la ilaha illallah, sudah stop, jangan diulang talqinnya. Biarkan suasana hening, biarkan suasana sepi. Silakan bagi anak-anak yang ingin baca Quran, silakan mengharap doa kepada Allah agar Allah mudahkan, silakan. Tetapi ketika kita sudah bisa mastiin dia ngucapin kalimat itu, kalimat ya tauhid, sudah berhenti. Yang nalkin jangan diulang-ulang. Kata ulama, kata Imam Nawawi, khawatir kalau diulang-ulang dia makin sebel. Ya, makin sebel, kagak suka, ya. Karena dia dalam kondisi yang luar biasa, sedang berjuang dengan hidupnya, luar biasa, ya. Kemudian ketika kita sudah bisa mastiin, ya, ketika kita sudah bisa mastiin orang tersebut sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka biarkan, jangan diajak ngobrol. Misalkan begini, ya, itu si orang yang sekarat sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah, lah stop, cicing baik ulah gandeng, menang baik ya, diem aja. Tiba-tiba tuh orang, mau maaf, itu bapak kita yang mau meninggal ngomong, nah sini, nah, ada apa Pak? Bapak mau pesen, ada apa Pak? Itu kebun sebelah rumah, tolong kalau bapak meninggal jangan dijual, gitu kan. Ya udahlah Pak, kalau mau dijual saya bikin kontrakan, gitu. Tapi emang kenapa nggak dijual Pak? Itu kan bukan tanah saya, gitu kan. Bapak mau mati masih bercanda aja, gitu kan. Udah ngucapin lagi, ya. Jangan sampai itu kalimat terakhir. Ingat kalimatnya, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimatnya, akhir kalimat, jadikan kalimat akhirnya kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah. Jangan dipotong, mohon maaf. Ada yang pakai ini nih, akal. Khawatir tak kagak bisa, kagak nyampe. Ngomong la ilaha mati, akhirnya udah ngomong illallah aja. Ada nggak kayak gitu? Iya, itu pakai akal, logika. Ya, enggak. Nabi mentalkin bukan kalimat la ilaha atau illallah doang, kalimat lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalau Nabi perintahin udah, insya Allah kalau Allah berikan kemudahan, taufik, gimana doa-doa juga para anak-anaknya yang sedang berdoa, ya Allah mudahkan kalimat la ilaha illallah. Karena ini adalah merupakan penentu bagaimana kehidupan dia selanjutnya. Ketika dia di alam barzah, ketika dia akan berjumpa dengan Allah, maka kalimatnya jangan disingkat, cukup la ilaha illallah. Itu bapak udah ngucapin lagi, stop Pak, berhenti. Ya, jangan ngobrol. Ya, Pak, itu kemarin makan gorengan udah bayar belum? Kan? Kemarin, oh iya lupa ya, di warung Bu Sadia belum ya, misalkan gitu. Iya, talqin lagi. Iya, la ilaha illallah. Kadang-kadang ya, ketika orang sedang sekarat, itu tidak semuanya bisa ngucapin dengan lancar, betul. Ada yang luar biasa, ada yang susah berucap. Inilah hadul rahmati Allah, rahasia kenapa ya kalimat tauhid ini menjadi kalimat yang Nabi perintahkan menjadi kalimat yang terakhir. Mohon izin saya bertanya kepada ayah bunda dan teman-teman sekalian, kalimat zikir itu kan banyak. Apa aja coba contohnya? Zikir. Subhanallah, apalagi? Alhamdulillah, apalagi? Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Dari sekian banyak zikir, kenapa yang Nabi pilih cuma kalimat la ilaha illallah? Ada yang tahu rahasianya? Ada yang tahu? Hadiahnya HP, mana HP saya tadi? Oh, ini ada lagi nih, ya. Hadiahnya HP. Ada yang tahu? Iya. Kalau yang tahu tolong isiin pulsa deh. Ya.
Ternyata luar biasa menurut para ulama. Kenapa yang dipilih Nabi kalimat terakhir dari sakit la ilaha illallah ketika sakaratul maut, ketika sedang akan wafat, la ilaha illallah. Subhanallah. Coba kita perhatikan. Kalau yang Nabi perintahkan, barang siapa yang ketika akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat subhanallah, dakhalul jannah. Repot, Pak. Karena kalimat subhanallah ada kalimat ba yang harus menggerakkan dua bibir. Ya, dalam makhrijul huruf, ya. Subhanallah. Tidak akan sempurna kalimat subhanallah kalau tidak kita bisa mengucapkan kalimat ba. Coba kalau orang sekarat, kalau orang sedang koma, kalau orang sedang nazak itu susah, Pak, menggerakkan bibir. Susah, subhanallah susah. Begitu pula alhamdulillah, ada mim di situ. Allahu akbar, bar nggak bisa diucapin. Tapi kenapa la ilallah? Karena sesekarat pun manusia, sekoma apapun dia mungkin, sesulit apapun mulutnya untuk menggerakkan bibirnya, insya Allah kalau Allah izinkan dia akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekarang apapun, walaupun dengan isyarat la ilaha illallah. Ya, karena ya kita mungkin pernah menjumpai orang sedang sekarat itu luar biasa, ya, luar busa, ya, luar busa, ya, mungkin dengan isyarat la ilaha illallah, subhanallah, ya. Maka jadikan kalimat tauhid kalimat terakhirnya ketika dia sedang kita talqin, sudah tidak lagi jangan talqin lagi, biarkan jadi kalimat terakhirnya, dan insya Allah ini akan menjadi penyebab dia akan Allah wafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Hadirin sidang salat subuh rahimana wa iyyakum ajma'in. Masih ada waktunya? Masih ya? Ya. 5 menit? Berapa menit? Ya. Jadi 5 menit lagi? Ya. Baik. Hadirin rahmati Allah. Ya, di akhir ini kita akan belajar bagaimana cara kita meraih kematian yang terbaik, kematian yang indah, kematian yang husnul khotimah. Maka penting bagi kita untuk mengetahui sebab-sebab orang yang mati dalam kondisi husnul khotimah. Yang pertama adalah istiqamah dalam ibadah. Insya Allah ketika seorang hamba dia senantiasa istiqamah, hadir memenuhi panggilan Allah 5 waktu berjamaah di masjid, istiqamah setiap hari sedekah, istiqamah setiap hari baca Quran, istiqamah setiap hari mungkin melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah orang yang ketika istiqamah dalam kebaikan itu akan menjadi penghantar dia mati dalam kondisi husnul khotimah. Yang kedua, orang yang mati husnul khotimah adalah dia suka menjadi kemaksiatan, kesyirikan dan kekufuran. Jangan sampai kita mencoba berbuat kesyirikan, karena ketika seorang berbuat kesyirikan, di saat itulah amalnya akan hilang, habis. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Dalam surah Az-Zumar ayat yang 65 Allah berfirman, kalau engkau wahai Muhammad berbuat satu kesyirikan, habis, hancur, ludes semua amalmu. Maka jangan kita berbuat kesyirikan, kekufuran atau kemaksiatan yang jangan-jangan pengen nyoba-nyoba, pengen tahu, iseng-iseng, gitu kan? Tapi wala'iyadzubillah ketika dia pertama kali berbuat seperti itu, di saat itulah Allah cabut nyamanya. Wala'iyadzubillah. Maka seorang yang beriman dia akan takut. Saya khawatir ketika saya berbuat maksiat, ketika saya melihat tontonan-tontonan yang tidak diizinkan, video-video porno, iya, atau perbuatan-perbuatan hal yang dilarang oleh Allah, khawatir ketika kita sedang berbuat seperti itu Allah wafatkan dalam kondisi itu su'ul khotimah wala'iyadzubillah. Maka jauhilah perbuatan maksiat, kesyirikan dan kekufuran. Yang ketiga, perbanyaklah berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai yang suka membolak-balikkan hati, yang zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati kami ya Allah dalam ketaatanmu, dalam beribadah kepadamu. Selalu berdoa kepada Allah, karena yakin orang yang selalu berdoa memohon kepada Allah, Allah akan ijabah doanya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa yang Nabi ajarkan untuk meraih sebuah kematian yang indah, banyaklah berdoa. Allahumma ja'al khairan umri akhirahu wa khairan amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fihi. Ya Allah, jadikan. Jadi
perbanyaklah doa kepada Allah. Tidak harus dengan bahasa Arab hadirin. Kalau kita nggak hafal doanya, kalau kita tidak bisa bahasa Arab, yang penting doa yang kita mengerti, yang kita ngerti. Silakan yang pakai bahasa Indonesia, silakan yang pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, asal kita ngerti. Jangan sampai kita berdoa dengan amalan dengan doa yang kita kagak ngerti artinya, kagak ngerti doanya. Jangan-jangan kita berdoa ingin berharap kebaikan, justru yang diucapkan adalah keburukan. Maka setiap berdoa pelajari dulu apa artinya. Kalau kalian bisa bahasa Arab, kok doa yang terbaik dari Al-Quran, yang kedua dari Nabi SAW, kemudian dari para ulama, kemudian dari bahasa kita yang kita mengerti. Ya, demikian hadirin rahmati Allah. Ya, sudah habis waktunya. Ya, habis ya, cukup. Ya, lanjut. Ya, ada satu sisa lagi, mohon izin. Bagaimana kita untuk menjauhi dari perbuatan su'ul khotimah? Ya, mohon izin. Ya, 3 menit ke depan, izinkan ya, nggak apa-apa ya. Baik, agar kita terhindar dari su'ul khotimah. Kita mengenal musuh, bukan kita ingin berkawan dengan musuh. Kita mengenal musuh dengan harapan agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan makarnya musuh. Maka kita mempelajari su'ul khotimah dengan harapan jangan sampai kita terjerembab dari perbuatan yang menyebabkan kita wafat dalam kondisi yang terburuk, su'ul khotimah. Apa saja perbuatan yang kadang-kadang kita kagak tahu, kagak nyadar menyebabkan seorang su'ul khotimah? Hadirin, ya, Imam As-Suyuti di dalam kitabnya beliau membuat sebuah kesimpulan ada 4 hal. Pertama, meremehkan sholat. Ya, orang yang suka meremehkan sholat, alah ntar dulu subuh, enakan juga di rumah aja lagi hujan, gitu kan? Untuk apa capek-capek ke jamaah, ke masjid? Meremehkan sholat kadang-kadang berawal dari meremehkan. Ntar aja waktunya, zuhur masih panjang, asar masih panjang, isya masih panjang. Berawal dari menunda-nunda, lama-lama meninggalkan. Ya, itulah kelicikan syaitan. Suka meremehkan sholat. Yang kedua, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Ya, karena ya pangkal dari keburukan, ya pangkal dari kesalahan, pangkal dari dosa, menurut sebagian riwayat adalah minum khamar. Mungkin dia nggak berani membunuh, mungkin dia nggak berani berzina, malu kalau dikatakan pembunuh berzina. Tapi ketika dia minum khamar, khamar nggak ada yang lihat, ya cukup di rumah, di kamar, minum khamar. Ketika dia mabuk, menghilangkan akal sadarnya, sehingga ketika akal sadarnya sudah hilang, besar kemungkinan dia bisa membunuh, bisa berzina, bisa mencuri, bisa berbuat kefasikan wal'iyadzubillah. Maka hindari perbuatan mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Ya, yang ketiga, durhaka kepada orang tua wal'iyadzubillah. Ya, jangan sampai Allah hilangkan keridhaan, karena ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah terletak bagaimana Anda wahai anak bisa membuat hati orang tua bahagia. Tetapi ketika seorang anak telah berhasil membuat orang tuanya bahagia, tersenyum, enggak capek-capek, ya, enggak sia-sia saya melahirkan anak saya. Ternyata anak saya walaupun tidak mendapatkan jabatan yang tinggi, walaupun tidak menjadi seorang yang mungkin dikenal oleh banyak orang, tetapi dia paling tidak telah membanggakan dengan senantiasa patuh sama orang tuanya. Kalau orang tuanya minta, selalu hadir, selalu diberikan, selalu menyempatkan diri. Yang terakhir adalah menyakiti sesama muslim. Kalau orang suka nyakitin, suka zolimin, jangan harap dia akan selamat, karena ketika orang dizolimi, dia akan berdoa kepada Allah, dan orang yang dizalimi doanya tidak ada penghalang antara dia dan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hindari menyakiti sesama muslim, baik menyakiti lisan maupun menyakiti perbuatan. Menyakiti perbuatan mungkin 1 bulan hilang, tapi menyakiti lisan bisa jadi seumur hidup tidak akan hilang. Maka hadirin rahmati Allah, hindari perbuatan dengan menyakiti sesama muslim dengan banyak-banyak kita meminta maaf. Tidak bisa datang ke rumahnya, ke lokasinya, ke tempatnya, sudah ada sarana yang memudahkan, ya, tinggal bisa via Japri, via WA, telepon calling dan sebagainya, atau video calling. Ini adalah sesuatu yang, ya, ada kecanggihan teknologi yang bisa memudahkan. Ya, kalau kita punya kesalahan, segeralah minta maaf. Jangan sampai gara-gara itu dia didoain. Saya kagak rela kalau dia hidupnya enak. Wal'iyadzubillah, gara-gara satu kesalahan yang kita anggap itu permasalahan yang sepele dalam pandangan kita, tapi besar menurut mereka. Maka hadirin rahmati Allah, berbaik-baiklah kepada orang, jangan sampai menyakitinya.
Maka naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita terjerembab dalam perbuatan yang menyebabkan kita wafat dalam kondisi terburuk, su'ul khatimah. Demikiannya yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilapan, kesalahan berasal dari kebodohan dan kekurangan ilmuwan Al-Fakir. Jadi Al-Fakir mohon dibuka pintu maaf yang seihasnya. Kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita dalam jalan taufik, hidayah dan kebenarannya, sehingga kita dapat senantiasa Allah mudahkan melakukan ketaatan, sehingga meninggalkan dunia yang fana ini dengan senyum kebahagiaan, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Cukup atau ditutup? Ya, silakan. Kami silakan kepada moderator. Jadi pertanyaannya mau ada pertanyaan? Assalamualaikum. Jaminan wafat orang yang mati dalam husnul khatimah apakah hanya dijamin diringankan siksa kubur atau sampai surga? Ya. Baik, saya juga satu lagi. Jadi dua pertanyaan ada ini yang apa aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, makasih. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Yang pertama, apakah ketika orang berhasil Allah mudahkan wafat dalam kondisi husnul khotimah akan diselamatkan di siksa kubur? Ya, wallahu a'lam bishawab. Perkara siksa kubur adalah perkara gaib dan kita wajib percaya terhadap informasi yang Allah berikan, informasi yang Nabi sabdakan melalui informasi hadis-hadis yang sahih. Ketika bicara masalah alam kubur, jangan pernah kita percaya, jangan pernah kita meyakini kalau informasi itu berasal dari informasi riwayat yang maudhu' atau palsu atau bahkan lemah. Kenapa? Ulama sepakat ketika bicara tentang alam gaib maka harus berpedoman terhadap hadis-hadis yang sahih. Dan Nabi SAW menceritakan tentang orang yang selamat di alam kubur. Ya, beberapa hadis-hadisnya termasuk diantaranya orang yang ketika mati dalam kondisi di malam Jumat Allah akan mudahkan. Dalam kondisi orang yang husnul khotimah, insya Allah ya dengan izin Allah ini merupakan jalan ketika Allah ya permudah dia mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Ya, tentunya maka hadirin dirahmati Allah. Adapun nantinya bagaimana dia akan disiksa ataupun akan selamat, kita berada dalam masyiatullah, kehendak Allah. Apakah Allah akan ampuni si fulan, ataukah Allah akan berikan siksaan sementara sesuai dengan dosa yang ia sesuai kadarnya. Tapi wallahu a'lam bishawab, kita akan meyakini bahwa ya ketika seorang berhasil menikmati husnul khotimah, ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang tidak Allah berikan secara general, semuanya akan dapat. Tidak, hanya hamba-hamba pilihan yang ketika di kehidupannya sepanjang hidupnya dia taat, maka ketika wafatnya Allah berikan kematian terbaik. Dan ketika matinya dalam kematian terbaik, ini sebuah tanda menurut para ulama, sebagai tanda Allah akan mempermudah dia ketika proses di alam kubur, mempermudah ketika menjawab dua pertanyaan malaikat nakir munkar nakir, mempermudah ketika setelah mendapatkan pertanyaan dua itu dan mendapatkan kenikmatan kubur. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah dengan jalan itu Allah jadikan sebagai sarana untuk Allah angkat dari fitnah kubur berupa siksa kubur sebagaimana yang tadi Nabi telah sabdakan. Ya, kemudian yang tadi Bapak, kenapa kalimat akhir ketika orang dalam kondisi sekarat hanya kalimat la ilaha illallah? Kembali tadi Al-Fakir sampaikan bahwa kalimat itu merupakan kalimat tauhid. Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari, beliau mentalkin pamannya Abu Thalib, ayyul am qul la ilaha illallah, wahai paman ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatun uhaju laka biha indallah, sebuah kalimat yang aku nanti bisa membuat engkau wahai paman
aku akan berikan hujjah, aku akan bela engkau di hadapan Allah. Ya, tapi apa yang terjadi? Qadarullah wa ma syafa'al, akhirnya beliau tidak mengucapkannya. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, kalimat yang Nabi bisa berhujjah. Nabi akan memberikan syafaat kepada seorang yang mengucapkan kalimat tauhid itu, walaupun nanti dia ditakdirkan masuk dalam neraka, wal'iyadzubillah. Berapa tahun kita nggak tahu, karena satu hari di akhirat bandingannya 1000 tahun di dunia. Jangan harap senang di akhir di neraka, wal'iyadzubillah. Tetapi ketika ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, akan ada tampak secerca cahaya dari kalimat tauhidnya, dari imannya, walaupun sebiji gandum, zarrah, Allah akan angkat dengan izin Allah. Allah akan berikan syafaat, Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berhasil mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimat yang dengan itulah kita Allah jadikan hidup di dunia, kalimat yang dengan itulah kita diselamatkan dari neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan. Amang ada sebuah hadis, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sebelum hadis innamal a'malu bil khawatim, ada rentetan hadis Nabi bersabda sebelumnya, ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga, dan orang yakin dia akan datang masuk ke dalam surga, namun di akhir hayatnya dia berbuat satu perbuatan kejelekan dan mati dalam kondisi jelek seperti itu. Dan ada orang yang berbuat kejelekan, dan sudah didekatkan dengan neraka, tetapi dia di akhir hayatnya dia melakukan sebuah kebaikan dan mati dalam kondisi kebaikan itu. Artinya apa? Kenapa orang kelihatan orang rajin ibadah, rajin sedekah, kok matinya su'ul khotimah? Menurut para ulama, di antaranya Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan bisa jadi karena kalimatnya adalah yaron nas, manusia melihat dia rajin ibadah, belum tentu dia rajin ibadah hatinya lillahi taala. Bisa jadi karena unsur tendensi, ada harapan manusia, dia naik haji karena ingin jadi calon wali kota. Kan Tangsel ini, Tangerang ini mayoritas muslim. Kalau nanti pencalonan ada kalimat haknya di depan, kan lumayan, gitu kan. Dia umroh bukan semata-mata lillahi ta'ala, li ajlin nas. Orang yang ketika ibadah bukan murni karena Allah, ketika sedekah bukan murni karena Allah, ketika berbuat kebaikan baca Quran enggak murni karena Allah. Jangan-jangan gara-gara seperti itu yang tidak ikhlas kepada Allah menghantarkan dirinya ketika wafat dalam kondisi yang terburuk, husnul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dirahmati Allah. Al-Fakir mengingatkan diri pribadi, saya nasihatin diri saya pribadi. Kalau saya beribadah, kalau saya ibadah sholat, kalau saya sedekah, ikhlaskan diri kita, zero, nolkan hati kita, hanya berharap lillah, fillah, billah. Semoga dengan mengharap Allah semata, itu adalah menjadi sebuah pengantar kita untuk mendapatkan keriduannya, sehingga ketika Allah menurunkan keriduan kepada seorang hamba, menurunkan rahmatnya kepada seorang hamba, menjadi jalan kita wafat dalam kondisi terbaik, husnul khotimah. Semoga hadir rahmati Allah yang hadir di hari ini, di hari Sabtu, di hari Ahad ini, kajian subuh ini, semoga Allah permudah ketika wafat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang menghantarkan su'ul khotimah. Allah jadikan kita menghantarkan kemudahan dan husnul khotimah, sehingga kita berjumpa dengan Allah, diampuni dosanya, diselamatkan dari siksa kuburnya, dan mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Sekian jalan fakir, kurang lebih fakir mohon maaf. Naik saya dan naik taksi, sekian, terima kasih. Wa'alaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.